Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sembahlah Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa pada saat ini atas anugerah-Mu. Kami akan masuk dalam ibadah. Berkati kami, memberkati hamba-Mu, ambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah nama Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Ini doa kami ucap syukur. Tuhan memimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita bersyukur pada saat ini atas anugerah, atas kasih setia Tuhan. Kalau kita sehat, artinya kita diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Hari-hari ini khotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sedang dicurahkan atas kehidupan kita, atas kehidupan umatnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semua dikasih oleh Tuhan, kita membaca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Nah, dan di sini Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-47. Namun kita hanya membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Saya bacakan di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini para rasul, orang-orang percaya. Di sana dikatakan, maka penuhlah mereka. Mereka di sini termasuk para rasul, orang-orang percaya dalam ayat yang pertama ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ayat yang kedua, maka Roh Kudus itu turun. Ayat yang ke-3 dan 4, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kenapa, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan atas orang percaya?
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu hari Pentakosta itu terjadi? Roh Kudus itu memenuhi mereka semua. Karena di sana berkumpul orang-orang percaya. Mereka pada Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 14 di sana. Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena mereka semua bertekun, orang-orang percaya di dalam ayat yang pertama tadi. Bertekun sehati di dalam doa bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya ini. Atas para rasul yang berkumpul, yang bersehati di dalam doa mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dampak dari pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, mereka diperlengkapi, mereka diurapi dengan Roh Kudus. Ayat yang keempat yang kita baca. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi dampak pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas para rasul maupun orang-orang percaya yang berkumpul, yang bersehati di dalam doa pada saat itu, mereka semua, mereka di sini ayat yang keempat, mereka semuanya yang berkumpul, yang bersehati pada saat itu diperlengkapi, diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi itu yang pertama, dampak dari pencurahan Roh Kudus. Semua mereka dilengkapi, diurapi dengan Roh Kudus. Yang kedua, dampak dari pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka semuanya pada ayat yang keempat tadi menerima kuasa, menerima otoritas dari Allah. Mereka semua yang berkumpul termasuk rasul dan juga yang disebut dengan rasul, yang di sana ada seorang rasul yang bernama Rasul Petrus. Mereka menerima kuasa dan otoritas. Pada ayat yang ke-14 dan 18. Kita dapat membacanya di sana. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menerima otoritas dari Allah. Rasul Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, mereka yang berkumpul berdoa bersehati. Mereka menerima otoritas dan kuasa Allah. Sehingga Rasul Petrus memberikan kesaksian dengan tegas di sini. Dia sudah menerima otoritas Allah, menyampaikan kesaksian firman Allah kepada orang-orang yang ada pada saat yang berkumpul pada saat itu. Ketika mendengar bunyi, maka berkerumunlah orang banyak di dalam ayat yang ke-6. Orang banyak di sini yang disampaikan oleh Rasul Petrus tentang berita Injil kepada mereka. Rasul Petrus diberikan kuasa, otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia juga sudah menyampaikan di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8 di sana mengatakan, "Tetapi kamu termasuk mereka semua tadi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, ini
Tuhan Yesus sudah menyampaikan sebelum ia naik ke surga, mereka akan menerima otoritas Allah, menerima kuasa Allah. Kalau Roh Kudus turun atas mereka yang bersehati sepakat di dalam doa mereka. Dan di sini Rasul Petrus atau Petrus diberi keberanian untuk bersaksi dengan kuasa Roh Kudus kepada orang banyak yang berkerumun pada ayat yang ke-6 pada pasal yang kedua. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, termasuk di sini ke-11 rasul pada ayat yang ke-14 dari pasal yang kedua. Di sana salah satunya ada beberapa rasul di sana yang bersaksi, termasuk Petrus ini sendiri, Yohanes, Filipus, dan juga Paulus serta Stefanus, serta jemaat mula-mula yang percaya kepada Allah. Mereka yang berkumpul di dalam ayat yang ke-14, pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Jadi mereka bersaksi di hadapan kaisar, mereka bersaksi di hadapan mahkamah agama, mereka bersaksi di hadapan penguasa-penguasa pada saat itu. Mereka bersaksi di hadapan orang banyak yang berkumpul, yang berkerumun pada ayat yang ke-6. Mereka mendengarkan kesaksian rasul-rasul ini, termasuk juga orang-orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dampak dari pencurahan Roh Kudus ini juga pertobatan dan penuaian besar terjadi. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai yang ke-39. Di sana mereka terharu mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, oleh para rasul, dan semua orang yang percaya. Mereka bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Petrus mengatakan, mereka harus bertobat, kalian harus bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab di sana dikatakan kalian semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang menerima janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan ini, yang terharu hatinya, yang menjadi percaya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, dampak dari pencurahan Roh Kudus, diberikan keberanian kepada rasul-rasul dan orang-orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Pertobatan dan penuaian besar terjadi. Latar belakang terjadinya pencurahan Roh Kudus atas para rasul, orang-orang percaya ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dasar yang melatar belakangi adalah kisah rasul yang pertama ayat 14 tadi. Karena mereka bersatu hati, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, menanti janji Allah penghibur yang akan datang kepada mereka, dan itu tergenapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan mereka, maka mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pada pasal yang kedua ayat yang keempat itu. Itulah latar belakang Roh Kudus dicurahkan, karena kesehatian mereka sepakat di dalam doa mereka, maka Allah hadir di saat itu. Maka Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada para rasul dan orang-orang percaya yang berkumpul berdoa bersama-sama dengan kesungguhan hati mereka pada saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, dampak dari pencurahan Roh Kudus, mengadakan tanda dan mujizat. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-43b, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, para rasul ini
mengadakan banyak tanda dan mujizat karena Roh Kudus turun memenuhi mereka, mengurapi mereka, membekali mereka, memberikan mereka otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang mereka temui, termasuk pembesar-pembesar di negeri itu pada saat itu, kaisar, mahkamah agama, orang-orang penting yang ada di Yahudi pada saat itu. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani karena kuasa Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka menerima kuasa Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan beserta Injil. Dampak pencurahan dari Roh Kudus yang kelima adalah gereja berdiri. Nah, gereja berdiri di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum berbentuk bangunan fisik seperti yang kita miliki pada saat ini, tetapi ada kumpulan orang-orang percaya yang selalu bersehati berdoa di bait Allah. Inilah yang dikatakan gereja mula-mula pada saat itu. Jadi bangsa lain mendengar Injil, gereja bertumbuh dengan cepat dan meluas. Karena setelah pengangkatan Tuhan Yesus 30 tahun kemudian, selama 30 tahun setelah pengangkatan Tuhan Yesus naik ke surga, Injil keselamatan diberitakan oleh para rasul, oleh orang-orang percaya dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Gereja bertumbuh dengan cepat karena jemaat yang saat itu juga jemaat yang menyaksikan firman Tuhan kepada semua suku bangsa ini. Mereka mengalami penganiayaan. Memang bukan sesuatu yang mudah yang mereka hadapi. Jemaat-jemaat maupun para rasul ini, mereka mengalami penganiayaan, penderitaan karena iman mereka, karena kabar baik yang mereka sampaikan kepada semua suku bangsa. Di sana dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi mereka sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan kesukaran, dengan penganiayaan. Justru dengan penganiayaan ini, iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin diteguhkan, karena mereka tetap membangun hubungan mereka yang erat satu dengan yang lain. Dan Tuhan mencurahkan rohnya ke atas mereka dengan penganiayaan ini, sehingga hal ini memaksa orang-orang percaya untuk keluar dari daerah mereka ke tempat yang lain. Hal inilah yang membuat penyebaran berita Injil, gereja bertumbuh di mana-mana. Karena penyebaran ini mereka dianiaya, justru mereka keluar dari tempat mereka keluar dari tempat mereka membawa kabar baik ini, membawa berita ini kepada semua suku-suku bangsa yang mereka temui, dan terus mereka gemakan berita Injil ini oleh umat Tuhan karena mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga banyak gereja berdiri dari Yerusalem. Di sana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan berdirilah gereja, pencurahan Roh Kudus. Gereja juga berkembang dan bertumbuh. Dari Yerusalem berdiri gereja, mulai dari Yerusalem yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Syria, Siprus sekitarnya, Galatia, Makedonia, Akaya, Efesus, Kaisaria, Roma, sampai kepada kerajaan Roma. Berita Injil diberitakan karena kuasa Tuhan menyertai semua rasul dan orang-orang percaya yang berkumpul bersatu hati. Mereka berpencar mengalami begitu berat penderitaan, tetapi mereka semakin dikuatkan, semakin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan semakin bertumbuh, gereja Tuhan semakin bertumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mewarnai dunia ini dengan prinsip kerajaan Allah, seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula, orang-orang percaya mula-mula zaman rasul. Kita adalah umat Allah, dipilih menjadi bagian dari rencananya untuk menjangkau dunia, dan dengan kasih oleh iman
di dalam Kristus Yesus dan pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita semua bersatu hati, bergandengan tangan, Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Kita menerima otoritas dan kuasa Allah dari Tuhan, dan kita juga mau melakukannya. Kita mau juga menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akhiri ibadah kita memuji Tuhan. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sungguh Bapa, kami bersyukur pada saat ini bahwa penghiburan, kekuatan datang daripada Tuhan, memenuhi kami semua, jemaat-Mu GBT El Shaddai Palangkaraya. Mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing, diteguhkan iman percaya mereka. Mereka tetap kuat di dalam iman mereka, karena Roh Kudus Engkau curahkan atas kehidupan kami. Kami menerima otoritas dan kuasa Allah, di mana rasul-rasul menerima kuasa-Mu. Orang-orang percaya yang bersekutu, bersatu hati, bertekun di dalam doa mereka. Mereka menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga kami, jemaat GBT El Shaddai Palangkaraya, menerima kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami bersatu hati meninggikan nama-Mu. Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati jemaat-Mu dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam ibadah mereka, kesehatan mereka. Tuhan terus pelihara kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur pada saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan, karena Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur Bapa, memberkati seluruh jemaat ini, memberkati bangsa kami, kota kami, pemerintahan kami. Hari-hari kami, kehidupan kami, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang juga menjadi bagian kami. Kami datang beribadah, pulang membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.